Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sehubungan dengan ada trouble di Google Meet, maka di sini saya akan membuatkan video ya pembelajaran yang nantinya bisa ditonton di YouTube. Dan nanti kalau misalkan ada yang belum paham ataupun yang mau sharing ya ataupun mau ditanyakan, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Baik, pada malam hari ini saya akan membahas mengenai pengukuran kinerja ya. Pengukuran kinerja di sini untuk apa sih kita bisa mempelajari pengukuran kinerja ya? Biasanya di dalam suatu sistem manajemen ya. Dalam sistem manajemen pengukuran kinerja sangat diperlukan ya. Biasanya setiap karyawan, baik dia posisinya sebagai produksi ya, operator ya, atau staf HRD, manajer dan supervisor, itu biasanya diukur kinerjanya ya, dengan kriteria tertentu ya. Nah, di sini adalah pengukuran kinerja atau pengertian kinerja tersendiri adalah yaitu tingkat prestasi ya atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas ya maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, dilihat dari sini yang pertama yaitu adalah tingkat prestasi ya. Jadi biasanya kalau karyawan dibuat suatu ukuran kinerjanya, misalkan yang paling gampang biasanya tingkat kehadiran ya. Tingkat kehadiran dalam sebulan biasanya ini ada batasan-batasan atau minimumnya ya. Izin misalkan 3 hari atau sakit berapa hari ya. Jadi kalau misalkan ternyata full tidak pernah sakit, itu biasanya menjadi suatu prestasi buat karyawan itu sendiri ya. Dan perhitungan ini ya biasanya yaitu dihitung ya dikalkulasi ini secara periodik ya. Ada waktunya misalkan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ataupun 1 tahun sekali ya. Nah itu nanti biasanya kalau perusahaan yang baik itu suka memberikan reward ya, misalkan hadiah berupa penghargaan ataupun hadiah berupa barang ya, itu bisa dibuat dibuat sistem seperti itu yang tujuannya adalah meningkatkan kinerja dari si karyawan tersebut ya. Oke. Terus selanjutnya di sini ya bahwa kinerja ini ya kualitas maupun kuantitas. Nah, ini ya. Jadi kalau kuantitas itu jelas biasanya kalau seperti di fingerprint ya, itu bisa dihitung dengan angka ya kalau secara kuantitas ya. Misalkan kehadiran bisa dihitung dengan angka ya. Nah, terus apalagi hasil produksi yang dihasilkan, misalkan hasil kerjanya itu biasa juga bisa dilihat dengan angka dan berbentuk suatu hasil yang nyata ya. Nah, sedangkan di sini juga ada biasanya dalam kinerja ini dinilai yaitu kualitas. Ya. Kualitas ini biasanya penilaiannya melalui atasan ya. Misalkan apakah si karyawan itu baik ya, attitude-nya baik ya, terus sikapnya baik. Nah, itu nanti atasanlah yang akan memberikan penilaian secara kualitas ya perusahaan tersebut ya. Dan biasanya si atasan pun menilai ya berdasarkan ya standar dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut yang berlaku gitu ya. Misalkan di sini contoh ya bahwa karyawan A ini sering membantu temannya ya, seperti itu. Nanti checklist ya atau tidak. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran untuk penilaian kinerja ya, suatu kinerja seseorang gitu ya. Nah, pengukuran kinerja ini sangat penting karena
biasanya menunjang ya menunjang pencapaian dari suatu perusahaan tersebut ya, baik dalam segi hasil produksinya, hasil penjualannya, dan dari berbagai aspek. Karena kenapa? Karena tiap karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam menyukseskan tujuan dari perusahaan. Oke, selanjutnya di sini adalah pengukuran kinerja ya, pengertian pengukuran kinerja ya. Kalau tadi pemahaman mengenai kinerja tersendiri yaitu sendiri, sekarang pengertian pengukurannya, kenapa perlu diukur ya. Pengukuran kinerja adalah ya tindakan mengukur ya yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas ya dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Jadi dalam pengukuran ini semua diukur di berbagai aktivitasnya ya. Misalkan di di bagian produksi ya, aktivitas produksi lah yang nanti akan diukur kinerjanya ya. Di bagian HRD ya, aktivitas kegiatan HRD lah yang akan diukur kinerjanya ya. Misalkan pencapaian trainingnya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali, biasanya ada standar-standar yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan ya. Atau bagian marketing ya, aktivitas marketing lah yang jadi ukurannya. Misalkan sales ya, kinerjanya diukur dari pencapaian penjualan ya. Kalau misalkan pencapaian penjualannya bagus, nah itu berarti kinerjanya bagus begitu. Jadi pengukuran kinerja ini yaitu memang betul-betul dilakukan terhadap seluruh aktivitas yang saling berkaitan di dalam suatu perusahaan ya, di mana hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien ya. Yang biasanya kalau kinerjanya bagus, maka ini akan menjadi suatu tindakan yang efektif dan efisien buat perusahaan tersebut ya, yang tentunya menuju ke tujuan perencanaan ya dari perusahaan tersebut, begitu kira-kira. Jadi sangat penting ya pengukuran kinerja ini. Terus selanjutnya ya, tujuan pengukuran kinerja, buat apa sih kok kinerja diukur ya? Seberapa penting sih? Ya udah, mau bisnis jalan aja gitu ya. Nah, di sini kinerja ini sangat penting ya, karena tadi yang saya sudah jelaskan bahwa bagian dari untuk pencapaian suatu tujuan perusahaan ya, suatu aktivitas gitu ya. Nah, contoh yang pertama di sini adalah menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Di sini ya dalam pengukuran kinerja ini menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Apa maksudnya di sini ya? Ya karena dengan adanya pengukuran atau evaluasi kinerja setiap karyawan ya atau pegawai, si karyawan akan berusaha ya mencapai dari target yang sudah ditetapkan terhadap dirinya ya, sehingga mereka akan belajar dan belajar lagi ya, berusaha untuk menyesuaikan diri ya terhadap aktivitas-aktivitas yang memang dinilai oleh perusahaan ya. Karena tujuannya ya untuk pengembangan diri juga, seperti itu ya. Terus yang kedua ya, di sini memperbaiki kinerja periode berikutnya. Nah, biasanya ya seorang manajer biasa mengevaluasi ya kinerja perusahaan atau kinerja setiap karyawannya ya, dimana jika ada sesuatu yang memang harus diperbaiki, maka dibuatkanlah suatu standarisasi kinerja ya yang memang harus dicapai oleh oleh karyawan tersebut ya. Kita ambil contoh ya, misalkan karyawan marketing ya, target tahun lalu ya misalkan 2000 ya, 2000 piece per bulan ya. Nah, ternyata setelah dilihat seiring perkembangan ya pesatnya produk dan banyak networknya dan pengenalan produk juga masyarakat sudah bagus ya, sehingga bahwa target jadi di 2000 itu dengan mudah dicapai gitu ya. Nah, makanya di sini berarti harus diperbaiki ya. Targetnya itu harus diperbaiki, jangan 2000 lagi, karena kalau 2000 maka si marketing dengan mudah walaupun dengan santai ya ataupun dengan menunjukkan kinerja yang bagus, dia akan mudah mencapainya ya.
maka perlu ditaikan lagi ya ke angka yang lebih tinggi supaya kinerja si karyawan tersebut ya, karyawan marketing tetap konsisten ya dalam mencapai evaluasi yang baik ya, evaluasi kinerja yang baik nantinya seperti itu. Terus yang ketiga ya di sini yaitu memberikan pertimbangan ya, pertimbangan yang sistematik dalam membuat keputusan ya, pemberian penghargaan dan hukuman ya. Nah, dengan adanya pengukuran kinerja juga di sini ya, biasanya perusahaan akan dengan mudah ya membuat sistematik pemberian penghargaan dan hukuman ya. Biasanya kalau dulu ya saya biasa membuat suatu sistem sehingga ambillah contoh misalkan dalam 3 bulan ya sales ini tidak mencapai target atau tidak tercapai kinerja yang sudah ditentukan yaitu 1000 piece ya di awal ya, itu biasanya otomatis ya akan diberikan keleluasaan untuk bekerja di tempat lain, atau secara otomatis bahwa sales tersebut ya mengundurkan diri gitu ya kalau ternyata dalam 3 bulan ini dievaluasi tidak ada peningkatan seperti itu. Dan sebaliknya kalau karyawan tersebut atau sales tersebut penjualannya bagus terus meningkat, maka di situ akan kita beri penghargaan dengan sistem bonus yang memang sudah kita buat sedemikian rupa sehingga si sales terpacu untuk meningkatkan penjualan terus menerus ya, supaya penghasilannya pun terus bertambah seperti itu kira-kira. Jadi kalau udah ada pengukuran kinerja, kita dengan mudah ya seorang pimpinan tidak perlu mengeluarkan otot marah-marah ya, memarahi karyawan atau bawahannya ya, tapi cukup menunjukkan ya bahwa target atau kinerja yang harus dicapai seperti ini, dan kalau tidak tercapai harus bagaimana. Dia harus sudah tahu ya bahwa harus bagaimana. Jadi dia akan otomatis biasanya si karyawan tersebut akan dengan sadar diri akan mengundurkan diri seperti itu. Yang keempat di sini adalah memotivasi pegawai ya. Nah, dengan adanya pengukuran kinerja sudah pasti ya perusahaan-perusahaan yang tanpa ada ukuran kinerjanya ya itu biasanya pegawainya kerja ya asal-asalan ya, karena mereka berpikir saya bekerja rajin pun tidak ada rewardnya ya, lebih baik saya malas, sama aja yang lain juga sama pada malas. Nah seperti itu akhirnya ya budayanya jadi budaya malas-malesan di dalam perusahaan tersebut ya. Lain halnya dengan kalau suatu perusahaan tersebut mempunyai ukuran kinerja ya. Jadi kalau rajin dapat ini. Jadi mereka betul-betul mengejar target yang memang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga membangkitkan motivasi setiap pegawai ya untuk melakukan aktivitas yang nantinya ya yang akan implikasi terhadap tercapainya tujuan perusahaan tersebut begitu. Terus yang terakhir yaitu menciptakan akuntabilitas publik. Nah, ya. Sudah jelas kalau semua terukur ya, terus semua ada aturannya ya. Kalau di perusahaan disebut ISO ya, ada aturan, rules atau SOP dan lain-lain. Biasanya publik akan lebih percaya terhadap perusahaan tersebut ya. Contoh misalkan suatu produk yang ada legalitas SNI ya. Nah itu misalkan suatu produk yang sudah SNI, nah itu biasanya publik sudah percaya karena kenapa? Sudah adanya audit ya secara langsung terhadap proses-proses ya atau ukuran-ukuran kinerja dari perusahaan tersebut gitu, sehingga publik akan lebih percaya ya dan lebih yakin terhadap produk-produk yang dihasilkan. Oke ya, selanjutnya di sini yang terakhir yaitu manfaat pengukuran kinerja. Apa sih kita melakukan manfaatnya sih mengukur kinerja itu gitu ya. Yang pertama di sini menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan ya, sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya ya, dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggannya ya.
Ya, tujuan suatu perusahaan ya biasanya itu untuk memuaskan pelanggan ya. Yang nantinya yang jelas ketika pelanggan bertambah maka keuntungan perusahaan pun akan bertambah gitu. Nah, dengan adanya pengukuran kinerja jelas sangat bermanfaat ya. Jadi contoh kita ambil ya, misalkan dalam suatu supermarket lah ya, pramuniaga atau pelayan supermarket biasanya dengan ramah ya, menyapa pelanggan ya, selamat datang atau selamat pagi gitu ya, selamat datang di toko kami, seperti itu. Nah, itu adalah merupakan aturan-aturan ya, pengukuran kinerja ya, kinerja yang dibuat ya terhadap seorang pramuniaga di toko tersebut biasanya. Kalau dilanggar biasa itu akan mendapatkan punishment ya gitu. Nah, di situ otomatis ya dengan adanya keramahan seperti itu pelanggan pun akan semakin dekat ya. Pelanggan akan semakin nyaman berbelanja di tempat atau toko tersebut begitu. Yang kedua yaitu memotivasi pegawai ya untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan ya, dan pemasok internal ya. Nah, ini jadi pegawai pun kalau ada reward dan punishment tadi, dia akan merasa akan berpikir dua kali untuk bekerja dengan santai ya. Tapi kalau dengan adanya kinerja dia akan termotivasi ya, yang sehingga nanti pelayanan terhadap pelanggan akan lebih baik dan lebih baik terusnya. Terus yang ketiga ini adalah mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut ya. Reduction of waste ya. Jadi biasanya kinerja ini pun dibuat sedemikian rupa ya, yang tujuannya nanti akan bermanfaat sekali terhadap pemborosan-pemborosan ya. Contoh misalkan kinerja tadi karyawan ya harus datang jam 8, 15 menit sebelum jam 8 harus sudah ada di tempat. Nah, itu biasanya akan dicek atau dibuktikan dengan melihat fingerprintnya ya. Nah, tujuannya apa di sini? Ya ini adalah untuk menghilangkan pemborosan terhadap waktu. Biasanya kalau karyawan datangnya telat ya, itu ketika kerja pasti dia udah ada korupsi waktunya ya. Jadi misalkan datang jam 8 harusnya sudah mulai bekerja, dia rapi-rapi dulu dan lain-lain. Sehingga di situ akan ada ya pemborosan waktu yang kalau misalkan dinilaikan dengan uang ya, itu sedikit demi sedikit ya. Kalau dihitung akan menjadi bukit. Nah, itu. Jadi manfaat pengukuran kinerja ini akan mengurangi ya pemborosan. Terus yang keempat yaitu membuat suatu sasaran strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga menjadi mempercepat proses pembelajaran organisasi ya. Nah, ini maksudnya adalah jadi target-targetnya itu lebih jelas lagi ya, lebih spesifik kalau kinerja ini dibuat ya. Ukuran kinerjanya dibuat misalkan tadi harus datang jam sekian gitu loh. Harus sudah hadir sebelum jam sekian gitu. Beda halnya kalau misalkan semua karyawan dengan aturan harus datang tepat waktu, tapi di situ tidak ada ukuran kinerjanya. Misalkan 15 menit sebelum ini ya, sebelum jam 8 harus sudah hadir di tempat. Nah, itu. Dan jika 15 menit sebelum hadir di tempat akan mendapatkan reward. Dan jika lewat berarti akan mendapatkan punishment SP1, SP2 ataupun SP3. Nah, itu. Jadi lebih jelas lagi dengan adanya pengukuran kinerja. Terus yang terakhir yaitu membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi reward atas perilaku yang diharapkan tersebut ya. Ya sudah jelas ya di sini, tadi sudah dibahas juga di awal ya. Jadi membangun jiwa-jiwa atau setiap karyawan ya konsentrasi ya untuk mendapatkan reward ya, yang akan dicapai ketika dia melaksanakan ya kinerja tersebut atau tercapai kinerja yang ditentukan oleh perusahaan tersebut ya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk gambaran mengenai pengertian kinerja, tujuan dari kinerja, pengukuran kinerja, dan manfaat dari pengukuran kinerja ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas pada video berikutnya ya. Jika ada yang kurang jelas silahkan di komen di kolom komentar ya. Dan
Jika ada yang mau kasih saran ataupun share tambahan, silahkan di kolom komentar juga ya. Oke, jangan lupa like and share. Jangan lupa ya, like and share, subscribe juga ya bagi yang belum ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.